Oke, jadi materi kita pada sore hari ini yang pertama adalah sistem bilangan. Terus ada konversi sistem biner, oktal, heksadesimal ke sistem desimal. Dan yang ketiga adalah sistem kode. Oke, yang pertama adalah sistem bilangan. Nah, apa sih sistem bilangan itu? Jadi sistem bilangan berarti dia itu melakukan konversi dari sistem biner. Biner itu biasanya 2 ya, oktal itu 8, heksadesimal itu biasanya 16 ke sistem desimal ataupun sebaliknya. Nah, teman-teman pasti inget kan yang udah diajarin di kelas, jadi aku pengen review dikit aja. Biner itu kan berarti hanya ada 2 digit, yaitu 1 dan 0. Jadi di biner kita hanya mengenal digit 1 dan 0. Nah, kalau desimal itu angka sehari-hari yang kita ketahui itu ya, teman-teman. Oke, mungkin aku bakal contohin satu. Jadi biner ke desimal berarti, nah biasanya biner itu ditandai dengan adanya subscript di bawah ada 2 ini. Jadi ada 2 ini berarti tandanya dia biner. Kalau 10 itu tandanya dia desimal, kayak gitu ya. Oke, aku mungkin akan contohin satu. Oke, yang di pertama itu ada 1101. Nah, kalau biner ke desimal berarti kan dia 1. Kita tulis dulu semuanya, 1, terus 0, 1. Terus kita tulis 2, 2. Perkaliannya aku tulis titik aja. Nah, terus habis itu kita urutin dari yang paling kiri ke kanan. Jadi yang pertama itu 0. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, habis itu tinggal kita kaliin dulu. Berarti 2 pangkat 3 kali 1 itu 8, ini 4, ini 2 pangkat 1, berarti ini 0 ya. Ini 1. Nah, berarti ada 13. Jadi desimalnya adalah 13. Gitu ya teman-teman. Nah, tentu sebaliknya kalau desimal ke biner. Gimana sih caranya kalau desimal ke biner? Nih, mungkin 21. Oke. Contohnya 21. Itu kita bagi 2. Nah, kalau dibagi 2 dia sisa berapa? Sisa 1 ya. Nah, 21 bagi 2 itu 10. Nah, 10 masih bisa dibagi 2 enggak? Masih. Jadi 10 bagi 2 itu 5. 5 dan sisanya dia 0 ya teman-teman. Nah, 5 masih bisa dibagi 2 enggak? Masih bisa ternyata. Kita bagi 2, dia hasilnya 2, sisanya 1. Kan 5 bagi 2 kan 4 tuh. Jadi masih sisa 1 ya. Nah, 2 bagi 2 masih bisa. 2 bagi 2 itu 1. Dan sisanya 0. Terus kita nulisnya binernya kemana? Tuh, dari bawah ke atas. Jadi nulisnya hasilnya adalah 1, 0, 1, 0, 1. Gini teman-teman. Kayak gini. Nah, ini jadi udah paham ya, biner ke desimal. Jadi biner ke desimal intinya dia dikalikan 2 dan berurutan pangkatnya dari kiri ke kanan diurutin. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kalau desimal ke biner kita tinggal bagi-bagi aja teman-teman, tinggal bagi-bagi aja. Jadi 21 bagi 2 sampai dia habis, sampai dia udah nggak bisa dibagi lagi kayak gitu. Dan cara penulisan binernya itu dia dari bawah ke atas kayak gitu. Oke, terus aku mau jelasin lagi kalau nah kadang itu kan ada tanda kayak koma. Bentar. Nah, kasus yang kedua, nomor 2 ini, dia kan ada komanya ya. Jadi 1101,11. Nah, gimana cara ngerjainnya yang ada komanya? Mungkin mana yang aku taruh sini aja deh.
1 101, koma 11. Caranya gimana? Caranya tuh sama aja, diurutin 1 tambah 1 tambah 0 ya, terus tambah 1 tambah 1, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Nah, kalau ada komanya kayak gini dari biner ke desimal, nah digit sebelum koma itu dia pangkatnya positif ya, jadi diurutin, jadi dari digit sebelum koma ini dia pangkatnya itu positif, jadi dia kan ini dari mulai dari 1 ya, berarti ini dari 0 ya, 1 1 0 1, ini 1, oh tambah 1 lagi, 1 2. Jadi ini sama kayak tadi ya teman-teman, 1 0 1 2, terus ini 3. Nah, kalau digit setelah koma itu dia pangkatnya adalah minus, jadi teman-teman urutin dari minus 1, minus 2, jadi kayak itu garis X gitu loh. Jadi kalau dia setelah koma itu dia pangkatnya negatif, urut dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Habis itu teman-teman jumlahin aja, ini 2 pangkat 3 itu kan 8, terus tambah 2 pangkat 2 itu kan 4, ini 0, ini 1, ini berarti setengah, tambah 2 pangkat 2 seperempat, udah kayak gini, 13 tambah 0,5 tambah 0,75, jadi hasilnya nanti adalah 13,75. Oke, kayak gini ya. Oke, terus selanjutnya gimana kalau kita desimal ke biner dan itu ada komanya? Nah, caranya juga sama teman-teman. Oke, mungkin aku tulis di mana ya? Mungkin ini aku hapus dulu deh. Aku hapus nggak apa ya? Misalnya ini kan ada komanya. Nah, teman-teman cari, kalau ada komanya kayak gini, berarti digit sebelum koma itu cara nyarinya sama kayak yang tadi ya, yang gua hapus tadi. Nah, untuk cara mencari desimal ke biner, mengonversi desimal ke biner setelah koma, itu caranya teman-teman tulis dulu angka di belakang koma. Ini kan ada 0,625 ya. Susah. 0,625. Nah, teman-teman kalikan aja sama 2. Karena dia ke biner, berarti dia dikalikan 2. Nah, ini kalau dikalikan 2 kan berarti berapa? 1080. 1,25. Oke, 1,25 ya. Habis itu, nah, kita abaikan dulu. Kita abaikan angka di sebelum koma. Habis itu kita turunin lagi ini, berarti kan satunya nggak dianggap, berarti kita turun lagi jadi 0,25. Maaf, jelek banget. Habis itu kita kaliin 2 lagi. Nah, ini jadi berapa teman-teman? 0,5. 0,5. Oke. Di sini nolnya, karena ini 0, yaudah biarin aja. Ini 0,5, turunin lagi. Kaliin
2 lagi. Satu. Berapa teman-teman? 1. 1,0. Sampai dia digit di belakang komanya itu 0. Kalau 0 kali 2 kan 0 lagi ya, jadi nggak perlu. Jadi pokoknya sampai di belakang koma itu 0, jadi teman-teman udah berhenti aja. Nah, habis itu biner yang dipakai adalah yang ini ya teman-teman. Nah, cara nulisnya itu dari atas ke bawah. Nah, ini kan berarti kan yang di depan 1,5 kan berarti kan 1, 0, 1. Kayak gini. Terus, tapi teman-teman nulisnya jangan 101, disama dengan sini. Teman-teman nulisnya ini tetap di koma, jadi 0,101. Kayak gitu. Misalnya teman-teman tadi kan udah nyari tuh konversi desimal ke biner 227. Kan, misalnya ini ya, ini misal aja ya, 11011. Nah, 227 itu angka binernya itu udah ketemu 11011. Nah, 0,625-nya kita ketemu 101. Berarti kita taruh di belakang koma, 101. Udah kayak gini. Gitu teman-teman caranya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Apa udah paham semua nih? Gampang ya kan? Oke. Ada yang mau ditanyain? Ada itu, Fai. Bisa langsung on mic aja. Ya, permisi Kak. Saya Laili Novitasari, saya izin bertanya. Untuk yang terakhir itu kan berarti kan habis 1 kan udah habis. Berarti kan 0 itu 0 nggak ditulis lagi, Kak? Enggak perlu, karena kan kalau 0 kali 2 kan 0 ya, 0,0 sama aja, jadi nggak perlu. Jadi pokoknya kita habisin sampai di belakang komanya itu 0, itu udah nggak perlu dikaliin 2 lagi, kayak gitu. Jadi dia udah stop, kayak gitu. Ya, baik Kak, terima kasih. Oke. Yang lain ada yang mau tanya? Langsung on mic aja. Kak, izin bertanya Kak. Langsung aja nih Kak. Apa yang tadi Kak, yang ke biner ke desimal yang 1101,11 itu Kak, boleh di ini? Itu kan yang sesudah koma itu pangkatnya -1 terus -2 kan Kak? Nah, terus yang sebelum koma itu pangkatnya dari kanan, kakaknya mulai dari 1, dari 0 ya? Iya, ini. Oh, sorry Kak. Kurang ya. Kak. Iya. Aku salah nulis. Ya, gini. 0, 1, 2, 3. Gitu. Gimana? Udah? Oh, udah. Oke. Iya, nggak apa-apa. Sorry, teman-teman. Nulisnya kurang jelas kalau di laptop. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi kalau yang biner ke desimal, kalau di belakang koma itu berarti dia dimulai dari -1, -2 dan seterusnya. -1, -2, -3, -4 kayak gitu. Nah, kalau yang sebelum koma itu nanti dia urut dari kiri ke kanan. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Bisa langsung on mic aja. Iya, Kak. Yang biner ke desimal, Kak? Biner ke desimal, yang mana? Misal 0,101 itu sama apa enggak Kak karo sama 0,1010? Gini, terus? Sama 0,101. Sama 101. Sama aja. Sama aja kan nanti yang belakang kan dia 2 pangkatnya dikaliin 0 ya. Nanti sama, hasilnya sama. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Kak mau tanya. Ya. Kalau semisal itu kan kalau misal biner kan pasti biasanya kan bulat gitu kan, maksudnya bisa belakangnya bisa 1,0. Nah kalau misal dia kayak oktal gitu nggak bisa tuh, kita ngambilnya berapa angka di belakang koma ya Kak?
Kalau gimana? Kalau oktal? Ya, oktal kan kita juga harus nemu belakangnya. Misal sampai belakangnya 0 kan. Nah, itu kita ngambilnya berapa angka di belakang 0 ya? Oh iya, Kalau misalnya itu ketemu gitu. belum aku bahas, ini masih di biner. Nanti aku jelasin. Oh iya, Kak. Makasih. Oke. Jadi ini kita bahas biner dulu ya teman-teman. Nanti yang oktal nanti aku jelasin lagi. Oke? Sampai biner ada yang mau ditanyain lagi mungkin? Bagus sih tadi pertanyaannya. Iya, kalau oktal emang beda. Oke, sampai biner ada yang mau ditanyain? Cukup? Oke, Cukup, kayaknya Kak. udah. Oke, kayaknya udah nggak ada ya. Oke, aku lanjut di oktal. Nah, kalau oktal itu kan dia sampai 8 ya. Namanya aja oktal, oktal berarti 8. Sama aja teman-teman. Kalau tadi biner itu kan dia dikalikan 2 pangkat. Kalau yang oktal itu dia dikalikan 8 pangkat. Jadi sama aja. Ini contohnya 154. 154. Kok gini sih nulisnya? Gini. Gue hapus dulu. Kurang kelihatan. Oke. Jadi nulisnya dipisah. 154. Sama aja sih. Berarti udah ini saat kita samain kayak tadi. Tulis angkanya dulu. Itu 5 tambah 4. Terus ini 8. Sini 8. Sini 8. Udah, kita urutin aja dari kiri ke kanan sama kayak tadi, sama kayak benar. Di pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Kayak gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal jumlahin aja deh hasilnya. Ini berapa, jumlahin semua. Terus misal kalau ada kayak koma kayak gini, berarti ya gampang aja, sama. Berarti misalnya ini dia 0,35 misalnya ya. Berarti ya udah samain aja teman-teman. Ini 3, ini 5. Berarti ini 8, ini 8. Ininya dari minus 1, ini dari minus 2. Udah, habis itu teman-teman jumlahin ini 8 pangkat 2 berapa? Ini kan 64 tambah 5 kali 8. Habis itu tambah 4 kali 1 tambah 3 per 8 tambah 5 per 8 kuadrat, 5 per 64. Udah, nanti teman-teman cari aja hasilnya berapa. Itu hasilnya. Jadi bedanya cuma di pangkatnya aja 8. Kayak gitu. Terus kalau konversi dari desimal ke oktal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dari oktal ke desimal? Bisa langsung on mic aja dari oktal ke desimal. Enggak, Kak. Cukup. Cukup ya. Oke. Sebentar. Sebentar teman-teman. Ada sesuatu. Aku tinggal bentar ya, bentar.
Oke, sorry teman-teman, jadi aku balik lagi. Bentar aku share screen dulu. Oke, selanjutnya adalah dari desimal ke oktal. Nah, ini caranya sama ya, kayak desimal ke biner, cuman bedanya nanti dibagi 8 gitu. Nah, jadi misal 85. Oke, jadi 85 kita bagi 8, bagi 8. Berarti sisanya berapa? 5. Oke. Ya 5. Ya kan 5. Nah, 10 masih bisa dibagi 8 nggak? Masih bisa ya. 1. Ini sisanya 2. Oke, karena ini 1 udah nggak bisa dibagi 8, berarti udah selesai. Mana tadi? Oke, kita tulis hasilnya berarti 1, 2, 5. Udah kayak gini aja. Ini tulisin subscript 8 kayak gitu. Terus misal kalau koma sama caranya. Misalnya ini dia 85, berapa? Koma 3, misalnya 36. 0,36. Ya udah, kita cari aja 0,36 kali. Kalau tadi kan biner kali 2, kalau oktal kali aja 8. Ini berapa? 2,88 Kak. 2,88. 2,88. Nah, habis itu kita abaikan yang sebelum koma. Kita tulis yang 0,88 aja. Ya, jadi banyak nih. Ini kali 8 lagi. Berapa? 7,0. 04. 4 Kak. 7,04. Ini abaikan yang 7, kita ambil yang 0,04 kali 8. 0,32. Oke. Ini kayaknya panjang banget. Ini harus berhenti di 0 juga, Kak? Berhenti sampai 0. Mungkin aku kasih contoh yang gampang ya. Intinya sama. Iya, kelamaan. Nanti nggak bisa habis nanti. Oke, misalnya aku kasih contoh berapa? 85,25 aja deh. Oke, berarti kan 0,25 kali 8. Kali 8 berapa? 2,0 ya. Nah, ini 2,0. Ya udah. Jadi nanti tinggal terus saja. Berarti tadi ini hasilnya 125 ditambah ini kan 2. Itu tulisnya di belakang koma. 0,2 kayak gini. Sama dengan 125,2. Ini kasih subscribe 8. Dah, ada yang mau ditanyain? Sama intinya. Kayak biner, cuman ini diganti 8 gitu. Ada yang mau ditanyain? Kalian paham kan ya ini? Coret-coret kan. Paham, Kak. Tadi yang ditanyain siapa tadi? Tadi ada yang tanya oktal, gimana? Saya. Oh iya, tadi gimana pertanyaan kamu? Ya itu kalau semisal kayak tadi gitu, kayak nggak ketemu belakangnya 0 gitu, diambil berapa angka sebelum 0 ya Kak? Kayak pembuatannya gitu. Berapa angka di belakang 0? Mungkin 4 udah cukup ya kalau desimal. Nggak harus semuanya ditulis. Mungkin nanti bisa dibulatin aja gitu. Biasanya 4 atau 5 tuh udah segitu aja. Kalau misalnya sampai tadi ya, sampai kayak tak terhingga tadi ya kayak gini. Mungkin bisa cukup ditulis 4 atau 5 digit di belakang koma aja gitu. Kayak gitu.
Ada yang mau ditanyain? Udah paham? Paham Kak? Paham Kak? Oke. Oke, nggak ada yang tanyain ya dari oktal desimal ke oktal. Nah, sekarang gimana kasusnya kalau misalnya kita pengen dari biner ke oktal? Nah, bentar. Ini gimana ya? Penuh tempatnya. Taruh sini deh. Taruh sini nggak apa ya? Misalnya dari biner ke oktal. Misalnya ada soal tuh. Kalau biner ke oktal, nah oktal yang kita tahu itu kan dia 8. Berarti ada berapa digit kalau ke biner, teman-teman? Paham nggak yang 6. Nah, masa 6, 1, 3. Nah, ya benar 3. Jadi kan kalau biner ini kan 2 pangkat 0. Jadi ini kalau di ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 4, 2. Ini sampai 7 sih, teman-teman. Oke. Kita cuma butuh 3 ya, sampai ke 8. Yang mendekati itu kan 3 ya, 3 biner ya. Jadi, misal ada soal, misal ada contoh soal ini. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Misalnya kayak gini. Nah, misalnya ada biner. Coba konversi biner ke oktal. Nah, tadi kan kita tahu kalau oktal itu kalau dikonversi ke biner kan ada 3 digit biner ya. 3. Berarti nanti kita urutin nih teman-teman dari belakang. Kalau caranya kayak gini. Kita kelompokkan jadi 3. Ini 3. Aku kasih beda warna aja kali ya. Dari belakang kelompokinnya. Ini 3. Ini 3. Nah, ini kan cuma 2. Tinggal 0 sama 1. Ya kan? Kita tambahin 0 aja. Biar dia genap. Biar dia genap ada 3 gitu loh. Kayak gini. Udah. Habis itu, kita cari aja. Kita konversi 3 digit ini ke biner. Nah, ini jadi berapa teman-teman? Yang pertama. 3. 3. Yang ini? 5. 5. Yang ini? 6. 6. Yang ini? 4. 2. 2 ya. 2 iya. Oke, jadi biner 10110101011 dikonversi jadi ke oktal itu hasilnya adalah 2653 subscribe 8. Gitu. Jadi deh. Ada yang mau ditanyain? Itu Kak, kalau tadi kan dikelompokin 3 tuh. Kenapa? Halo? Oh, Ya. jadi kan tadi kan itu dikelompokin 3. Nah, itu kan kalau misalkan yang yang belakang cuma ada sisa 2 terus kita tambahin angka biar jadi 0. Nah, itu angkanya itu harus 0 apa 1 juga boleh apa gimana, Kak? 0 aja. Kan 0 nggak dianggap. Kayak gitu. Kan aku tambahin 0, nggak aku tambahin 0 kan sama aja kayak gitu. Jadi tambahin 0 aja biar dia genap jadi 3 gitu. Paham? Paham Kak? Oke, sip. Ada yang mau tanyain lagi? Saya Kak. Ya. Itu kok 2 pangkat 0 kok bisa 7 gimana Kak? Oh ini. Iya. Salah nulis aku. Iya, ini kan 4, ini 2. Ini 1. Gini, dah. Ya Kak, terima kasih. Oke,
Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, aku lanjutin ya. Terus gimana kalau dari oktal ke biner? Nah, misal nih, kita balik ya, jangan deh, cari contoh yang lain. Misal gimana kalau dari oktal ke biner? Beneran. Misalnya mau berapa nih? Oktal ke biner. Bentar. Misalnya 125 deh. Ini oktal ya. Caranya ke biner gimana? Sama. Kalau tadi kan binernya dikelompokin 33. Nah, berat jadi satu angka oktal kan. Satu digit oktal kan. Nah, kalau dari oktal ke biner sama. Jadi satu digit oktal ini akan jadi 3 digit biner. Kayak gitu. Kalau mungkin bisa dari belakang dulu. Mungkin kalau 5 berapa teman-teman? 5, kalau 5 itu 101 ya? Iya nggak? Iya. Iya, Kak. 01. Kalau 2 berapa? 01. Kalau 1 001. Ini kasih subscribe juga. Udah benar. Udah benar kayak gini. Atau mau ininya dihilangin pun juga nggak apa-apa. Jadi 1010101 gini. Udah deh. Oktal ke desimal. Biar gak bingung. Ini yang dari 5. Ini yang 2. Kalau yang ini yang 1. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Cukup? Sampai 16.35. Oke, tanya apa? Oh, cukup. Cukup. Oke. Kalau udah cukup berarti biner sama heksal udah pada paham ya? Oke, mungkin sekarang bisa lanjut ke heksadesimal. Mungkin bisa dijelasin sama Kak Melani. Oke. Kak Melani bisa gantian. Oke. Oke, jadi kan tadi terakhir sampai oktal kan. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang heksadesimal ke desimal. Jadi heksa itu basisnya itu angkanya 16. Jadi awalnya itu 16. Langsung aja. Kalau heksa kan berarti 16, berarti 0 sampai 15. Lah, karena 10 sampai 15 itu ada 2 digit, jadi diganti menjadi abjad. 10 jadi A, 11 jadi B, dan seterusnya. Sampai 15 jadi F. Jadi semuanya tuh persis sama yang oktal. Misalkan 5B6, 5B. 5B berarti kan langsung tulis aja 5 plus B. B itu sama aja kan 11 kan. 5 plus 11. Tinggal dikalikan masing-masing 16. 16. 16-nya kalau yang ini berarti kan pangkatnya 0, yang ini pangkatnya 1. Jadi sama aja 5 kali 16, 80. Ditambah 11 kali 16 pangkat 0 kan 1, jadi 11. Jadi nilainya 91. Jadi persis banget sama yang oktal. Begitu pula dengan yang ini, itu caranya juga sama. Jadi A itu kan sama aja 10, ditambah 7. Ininya dikalikan 16 pangkat 1, 16 pangkat 0. Begitu pula yang C1 berarti kan, bentar aku hapus.
A7, C1. Berarti A-nya kan sama aja tadi adalah 10 ditambah 7-nya sama aja tetap 7. Ini dikalikan 16 pangkat 1 kalikan 16 pangkat 0 ditambah C itu kan sama aja C itu sama aja 12. 12 dikali 16 pangkat minus 1 ditambah 1 kali 16 pangkat minus 2. Jadi 10 kali 16 kan 160 ditambah 7 kali 16 itu 7 kali 16 pangkat 0 kan tetap 7 ditambah 12 kali 16 pangkat minus 1, 16 pangkat minus 1 kan sama aja 0,0625 dikali 12 0,75 ditambah 16 pangkat minus 2 itu sama aja komanya kan banyak banget tuh kan 0,005 seberapa gitu. Jadi kita ambil 3 angka di belakang koma aja. Jadi sama aja 167,0,7 ditambah 0,75 ditambah 0,05. Jadi hasil akhirnya 167,755. Jadi cuman kita kayak ngulang dari yang awal tadi heksa, cuman bedanya ini ada sampai 16 jenis angkanya dikalikan 16. Oke, sampai sini apakah ada yang mau tanya? Kak, maaf mau bertanya. Ya. Tadi kan yang A7,C1 kan diubah dalam desimal kan 167, berapa tadi 755. Ya. Dan sebelum belakangnya digit yang belakang koma keempat dan seterusnya kan dibulatkan. Nah itu kalau itu dibulatkan ke heksadeksimal lagi hasilnya sama seperti A7, ini atau beda ya? Saya penasaran malah. Kalau bagian itu aku juga belum pernah nyoba sih, tapi coba aja kita coba ya. Kan sekarang desimal ke heksadesimal. Desimal ke heksadesimal. Jadi, tadi kan 167,755. Oke. Jadi awalnya kita tulis, kita pakai yang depannya dulu kan. Kita selesaiin yang depan. Yang depan 167 dibagi 16 sama aja kan 10. Ininya salah. Ya benar 10, di sini sisa 7. Dibagi lagi bagi 16 kan habis. Berarti kan 10 7 kan A7 udah bener kan? Tinggal yang belakangnya 755. 755 karena 0,755 dikalikan 16 juga. 0,755 kali 16 berapa? 0,755. Uh, 12,08. Lalu belakang komanya kita kalikan lagi. 0,08 dikalikan 16. Jadinya 1,28. Karena ini nggak selesai, jadi mungkin selesaiin sampai situ aja. Jadi kan hasil akhirnya kan tadi ada A7, yang ini ada tadi mana sih? C kan tadi 12 kan. Di bagian ini depan koma kan 12. 12 berarti kan sama aja C. Dan ini kan depan komanya 1, C1. Jadi kalau misalkan kalian mau lanjutin terus ya nggak apa-apa. Jadi kita ambil angka yang kita butuhin aja. Gitu. Jadi memang kalau misalkan kita balikin ke angka heksanya lagi, ntar kita beda, tapi kita ambil angka yang secukupnya aja. Jadi kita butuhin kalau misalkan 2 ya 2, 3
Kalau belakang koma 2 ya udah kita ambil segitu. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, karena nggak ada, mungkin aku lanjut desimal ke heksadesimal. Tadi persis banget sama yang tadi, kan sama aja. 45 dibagi 16. 45 dibagi 16, kan berarti 16 kali 2, sisanya 13. Nah, berarti kan langsung aja ketemu. Jawabannya ini naik 2 dan 13 itu sama aja D. 2D 16. Oke, jadi gitu. Terus aku kasih contoh lain lagi. Contoh lain lagi, misalkan angka apa ya? Desimal ke heksa itu angka 60 deh. 60. Sama aja kayak tadi persis. Oke. Apakah ada yang mau tanya? Sampai sini. Cukup sepertinya, Kak. Oke, lanjut. Lanjut ke biner, ke oktal kan tadi udah dijelasin sama Kak Faiza. Sekarang biner ke heksa. Jadi caranya tuh persis banget. Kan kita pakai, berarti kita bagian yang ini kan. Sekarang biner ke heksa. Jadi kita ambil 4. Kalau tadi oktal kan 3, kalau heksa itu berarti 4 dari belakang. 4. Kita kelompokin 4 dulu. Kalau ini kan tinggal 1 tambahin 0 depannya sampai 4. Nah, jadi selahirnya 1101 kan sama aja 13. Terus depannya 1000 kan sama aja berapa tuh? 8. 1110 berarti 14. Lalu 0100 berarti 4. Dan yang paling depan 0001 berarti 1. Nah, di sini kan kita udah ada ini kan angka. Jadi kita gabungin 1, 4, 14 itu sama aja E. 8 tetap, 13 sama aja D. Nah, jadi biner ini kalau di heksadesimal jadinya 14E8D. Gitu pula kalau heksadesimal ke biner. Jadi langsung aja 6 itu kan sama aja 0, 1, 0, 1, 1, 0. 2 itu sama aja 0, 0, 1, 0. B itu kan sama aja angka 11 kan. 11 berarti kalau dijadiin biner 1, 0, 1, 1. Dan yang terakhir ada 1 kan jelas 0, 0, 0, 1. Dan C itu 12. 1, 1, 0, 1. Jadi kita langsung kelompokin 4 aja. Jadi biar lebih gampang. Gitu. Sistemnya sama kayak oktal ke biner. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Oke, karena kayaknya nggak ada. Lanjut ke sistem kode. Nah, jadi tadi yang kalian pelajarin dari tadi itu buat apa? Jadi itu buat sistem pengkodean. Di antaranya ada kode BCD atau binary, kode desimal. Lalu ada kode access 3, ada kode gray, kode 7 segment display, dan kode ASCII. Nah, nanti kita akan pelajari yang bagian BCD dan ASCII. Dan nanti akan menyinggung dikit tentang 7 segment display. Karena nantinya di akan ada pertemuan sendiri.
Oke, langsung aja ke BCD. BCD itu salah satu sistem pengkodean yang paling sering digunakan juga. Nah, di BCD itu presentasikan 0 sampai 9 kan ini persis banget sama kayak hexa, cuman kalau hexa kan sampai F atau 15. Kalau ini sampai 0 sampai 9 aja. Jadi ini sistemnya kita kayak biner ke hexa. Jadi kita ambil satu contoh ini aja. 0110 kan sama aja berapa tuh? 6. Lalu 1000 sama aja 8. 0011 tuh 3. Dan 1001 itu sama aja 9. Jadi kode BCD ini kalau diterjemahin dalam desimal itu akan menghasilkan angka 6839. Itu pula yang bawahnya ini kita kelompokin 44. Oke. Dari biner ke BCD juga sama persis kayak yang tadi. 137 berarti kan 0001. 3 berarti kan 0011. Lalu 7 itu ada 0111. BCD. Oke. Jadi untuk BCD apakah udah jelas? Jelas, Kak. Oke. Kita lanjut ke 7 segment display. Nah, di sini tuh sebenarnya 7 segment display itu digunakan buat nantinya di K-map. Di K-map itu kita pakai kode biner. Jadi pakainya bilangan biner kan. Nah, di sini aku mau coba nyalain 7 segment display. 7 segment display itu kayak kalian kalau lihat di lampu merah, itu kan ada angka kayak angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Buat nungguin lampu merahnya ganti lampu hijau. Nah, di sini tuh sebenarnya ada kodenya. Nah, contohnya tuh kalau misalkan kita mau nyobain huruf A, angka 1, itu yang dinyalain berarti angka B, lalu angka C, lalu udah. Jadi ini yang biasanya dipakai di lampu merah gitu. Terus langsung aja kayak kalau misalkan kita mau buat angka 5. Angka 5 itu berarti kan kita harus nyalain, oke bentar. Aku masuk di sini dulu deh. Nah, di sini kan ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, di sini nanti kodenya 01 itu nyalanya di bagian A itu nyala atau enggak, B nyala atau enggak, C, D, E, F, G gitu juga. Lalu kalau kita representasiin biar buat angka, misalkan aku pengen bikin angka 8. Angka 8 berarti yang harus dinyalain semuanya. Angka 8 berarti yang harus dinyalain kan semuanya kan. A, B, C, D, E, F, G dinyalain semua. Jadi kalau pengen kita outputnya angka 8, jadi harus kita nyalain semua. 1, 1, 1, 1, 1. Kalau misalkan aku pengen bikin angka 6. Kalau angka 6 berarti yang harus aku hapus yang mana? B. Betul. Oke, jadi sistem dari pengkodean 7 segment display itu begini. Nah, oke. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di praktikum selanjutnya. Oke, lanjut ke kode ASCII. Kode ASCII itu adalah kode yang paling sering banget digunakan buat sistem komputer, buat kalau misalkan nanti kalau kalian ada pemrograman dan sebagainya, paling sering makainya ASCII.
Jadi ASCII itu mirip sama hexa. American Standard Code for Information Interchange. Itu udah bilangan huruf, simbol, disebut juga alfanumerik. Nah, di ASCII itu bisa buat deteksi kesalahan, yaitu ada bit paritas ganjil dan genap. Kalau bit paritas ganjil itu nilai bitnya bit paritas ganjil itu nilai bitnya itu satunya harus nilainya ganjil juga. Begitu pula kalau genap berarti nilai satunya juga harus genap. Misalkan kita ambil karakter C. Ini aku liatin dulu kodenya. Nah, kode ASCII itu udah ada ditentuin, misalkan ada angka, huruf, terus juga simbol-simbol lainnya itu udah ada di sini. Udah ditentuin dari sananya. Nah, misalkan kamu mau bikin kode ASCII dari huruf C. Kok bisa? Kode ASCII dari huruf C. C kan tadi di sini itu ada huruf C itu kan 43. 43 kalau dijadiin bit biner itu kan sama aja 1 30 40. Berarti kan 0 1 0 0 0 0 1 1 kan. Tadi 43. Nah, kalau kalian bikin deteksi yang ganjil, berarti kan ini angkanya ada 1 1 1. Ini berarti bit paritas yang ganjil. Kalau kalian pengen C ini jadi deteksi bit paritas genap, itu berarti biar angkanya jadi genap 1 1 0 0 0 0 1 1. Jadi di bagian ini tuh ASCII tuh pakainya 7 bit aja. Jadi ASCII itu formalnya atau aturannya tuh ada 7 bit. Jadi yang depan ini tuh cuman buat deteksi kesalahan aja. Kalau misalkan bit paritas ganjil berarti satunya harus ganjil. Kan di sini yang kita hitung bagian dalamnya aja. 1 1 1 kan 3 ganjil, otomatis ini berarti depannya kasih 0 aja. Kalau misalkan kita mau bikin bit paritas genap berarti depannya ditambah 1. Begitu pula kalau misalkan kita bikin huruf A. Huruf A. A itu kan ASCII-nya dalam 41. Lalu kita bikin ke kode ASCII dulu awalnya. 41 itu kode ASCII-nya berapa? 41 kan berarti kan 1 0 0 0 0 0 1. Yang depan nggak usah ditulis. ASCII-nya berarti bagian ini aja. Ini adalah kode ASCII dari A. Nah, misalkan nih, kita bikin nama Mel. Kita bikin kode ASCII MEL. Jadi, M itu kan kode ASCII-nya, gini aja deh. Kode ASCII-nya dari Mel itu kan sama aja M. M-nya 4D. 4D. E itu kan 45. Dan L itu kan 4C. Jadi, kode ASCII ini pengen aku bikin ke biner. Jadi 4D itu sama aja 0, 1, 0, 0,
D-nya berarti kan sama aja 13, 1, 1, 0, 1. Itu pula yang E 4, 0, 1, 0, 0. Lalu 5-nya berarti 0, 1, 0, 1. Oke. Jadi L-nya nanti aja deh. Nah, kalau kita mau bikin kode ASCII-nya, berarti 0 depan ini kita hapus, karena yang kita gunain cuma 7 bit aja. Ini. Jadi kode ASCII dari ME itu sama aja kalau kita masukin ke komputer, kan komputer kan biasanya bisa memproses tuh pakai bilangan biner. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita pakai kode ASCII ME, itu kan kodenya sama aja 4D sama 45 kalau dijadiin desimal. Jadiin heksa. Lalu kita bikin jadi biner, jadinya biar bisa dibaca komputer, nanti komputer akan membaca 100111001000 itu sebagai ME gitu. Jadi bahasa pesannya pakai kodenya dari ASCII. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Kak. Oke. Nah, karena ini kan kita udah cukup lama juga kan praktikumnya. Aku mau ngasih tugas buat kalian. Nah, tugas praktikum 2 ini ada dikit kok, cuman 5 soal. Ya, cuma 5 soal. Dan deadline-nya itu Rabu 8 September jam 23.59. Kira-kira sanggup nggak? Sanggup kan? Masih kan? Pak. Jadi tugasnya di-share di Kulon apa di mana, Kak? Nggak, nanti aku kasih linknya buat pengumpulan tugasnya di sini kan. Bitly pengumpulan tugas dasis, sebentar aku kirim. Enggak, maksudnya PowerPoint-nya soalnya, di... Kak, soalnya. Iya, soalnya. Untuk soalnya, Kak. Soalnya nanti kirim grup WA ya. Oh, baik, siap, Kak. Oke. Kirim grup WA. Baik, Kak. Siap. Oke. Jadi, udah jelas belum tugasnya? Jadi ntar Kak, jangan lupa buat ditulis cara-caranya ya, step-stepnya di 10 ini dibuat desimal tuh gimana caranya, terus yang lainnya juga. Oke, 2 hari cukup kan? Pasti. Gampang kok. Kak, nanti formatnya dibuat PDF kan, Kak? Maksudnya foto-foto. Iya, betul. Kerjain di buku nggak apa-apa kan, Kak? Iya, emang tulis tangan nanti di scan itu, jadiin PDF. Ya, siap, Kak. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum diakhiri? Oh ya, Melani, yang slide keempat juga ditugasin kah? Slide keempat ini? Iya. Iya dong. Ini kan sama aja kayak yang tadi kan, mirip-mirip. Oke. Ada yang ditanyakan terkait tugas? Kalau begitu tugasnya tadi apa aja? Tugasnya nanti aku kirim aja di grup. Nanti PDF-nya dikirim di grup WA. Deadline-nya hari Rabu besok. Iya. Jam 23.59. Oke, ada pertanyaan lain? Kak, izin bertanya, untuk tadi slide keempat itu kan melengkapi tabel. Apakah harus pakai caranya atau langsung dilengkapin aja, Kak? Gimana, Fai? Pakai cara aja kali ya. Tapi kasihan juga sih. Langsung aja ya. Yang slide 4 gak apa-apa deh, nggak usah pakai cara. Nggak usah pakai cara, langsung diisi aja, nggak apa-apa. Tapi yang lain harus pakai cara ya. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Ada lagi?
Kak mau tanya, kalau misal pakai pensil nggak apa Kak? Apa harus pakai pulpen ya? Nggak apa-apa, yang penting tuh jelas. Oke, makasih. Yang penting bisa dibaca. Yang penting jelas ya. Oke. Ada yang ditanyain lagi? Atau ada yang keberatan? Boleh resen. Keren juga ya, Pak. 2 hari selesai semua, harus selesai. Oke. Ini kalau udah nggak ada yang ditanyain, oke mungkin praktikum pada sore hari ini bisa kita tutup ya. Sebelumnya terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di praktikum dasar sistem pertemuan kedua, dan kami harap tugasnya dikerjakan tepat waktu ya teman-teman. Oke, jika ada yang ditanyakan, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Yang belum absen jangan lupa absen ya. Oke. Absennya itu form kan, bukan scan kan? Kenapa? Absennya form Kak. Iya. Iya.